Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Beni Dwi Komara, Sarjana Sains Magister Manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang skripsi bab 3 tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini gunanya adalah untuk mempermudah terlaksananya penelitian dengan kita memilih metodologi yang akan digunakan di dalam penelitian ini. Metodologi ini tentunya ditentukan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan yang telah didefinisikan pada bab sebelumnya. Ya, ini pada bab 1 sudah ditentukan permasalahannya. Dengan bab 3 ini akan mencoba bagaimana memecahkan permasalahan penelitian tersebut. Tentu saja berbeda bila kita memilih penelitian yang jenisnya kualitatif dan yang kuantitatif. Kali ini kita akan membahas tentang metodologi penelitian kualitatif. Mari kita simak bersama-sama. Baik. Kali ini kita akan membahas tentang cara cerdas cepat menyelesaikan bab 3 metodologi penelitian kualitatif. Kita akan membahas metodologi penelitian. Kita review ke bab sebelumnya. Jadi kita sudah membicarakan tentang judul atau what atau apa penelitian yang akan kita lakukan. Supaya lebih memudahkan pemahaman, kali ini akan saya ambil contoh skripsi dari Sulaiman Khairi 2017. Anda bisa mengaksesnya di http://eprince.umg.ac.id sesuai alamat yang ada di layar monitor. Pertama, mengenai judul. Judul yang akan kita jadikan contoh adalah implementasi metode klasik dalam menghafal Al-Quran bagi anak usia dini di Sekolah Hafidz Quran Muhajirin Center Gresik. Sekali lagi, judul menjawab tentang what atau apa penelitian yang akan dilakukan. Kemudian bab 1 sudah kita bahas juga seperti pada video sebelumnya. Kalau dengan contoh artikel ini atau skripsi ini, bab 1 akan menjawab tentang why atau mengapa kita memilih untuk meneliti penelitian tersebut. Jadi kalau bab 1 menjawab penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi metode klasik dalam menghafal Al-Quran bagi anak usia dini di Sekolah Hafidz Quran Muhajirin Center Gresik. Dan apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi tersebut. Jadi bab 1 sudah menjawab why atau mengapa kita melakukan penelitian itu. Kemudian kita akan masuk ke bab 3. Bab 3 ini kalau what sudah didefinisikan dengan judul, kemudian why-nya dijawab oleh bab 1, maka bab 3 ini akan menjawab how atau bagaimana kita melakukan penelitian agar permasalahan yang didefinisikan di bab 1 bisa terjawab. Jadi, karena ini adalah penjelasan tentang penelitian kualitatif, maka how-nya adalah pendekatan yang dilakukan merupakan penelitian lapangan atau field research. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Nanti juga akan kita bahas di bab 3 tentang how, bagaimana, kemudian when, kapan dilakukan penelitian ini, dan where, di mana penelitian ini dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya, kita lanjutkan. Ini adalah outline penelitian kualitatif atau kerangka kerja pada penulisan. Jadi, di bab 3 untuk metodologi penelitian kualitatif, kita akan membahas tentang pendekatan penelitian 1.1, 1.2 tentang subjek penelitian, 1.3 tentang jenis dan sumber data, 1.4 tentang teknik pengambilan data, dan 1.5 tentang teknik analisis data. Bab 4, 5, dan penutup akan kita bahas pada video selanjutnya. Kita lanjutkan. Yang pertama, pendekatan penelitian.
Peneliti menjelaskan pada subbab ini, pendekatan penelitian, peneliti menjelaskan cara berpikir yang diadopsi oleh peneliti tentang penelitian dan desain riset yang akan digunakan, yakni pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif. Di sini dijelaskan pula mengapa pendekatan kualitatif yang digunakan. Pada subbab ini juga jelaskan orientasi teoritik atau landasan berpikir yang digunakan untuk memaknai suatu gejala fenomena. Fenomena. Ini kita bahas di situ. Nanti akan saya kasih contohnya. Yang kedua, kita akan membahas tentang lokasi penelitian. Pada subbab lokasi penelitian, itu harus diidentifikasikan karakter tempat penelitian dan alasan ilmiah mengapa memilih lokasi tersebut. Jangan disampaikan bahwa kita memilihnya karena dekat rumah, karena ada fasilitas yang mudah, karena sesuatu yang lain yang informal atau tidak formal. Jadi beri alasan yang alasan formal, karena lokasi tersebut mampu menjawab permasalahan penelitian misalkan. Atau nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian pada subbab ini uraikan dengan jelas pula letak geografis, bangunan fisik, lokasi, struktur organisasi, program, dan suasana sehari-hari dari subjek yang kita teliti. Baik, kita masuk ke masalah kualitatif. Supaya lebih jelas, saya akan bahas sedikit tentang mengapa kita menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ketika penelitian bertujuan untuk memahami sesuatu lebih dalam, baik itu berupa ide, pemikiran, konsep, pengalaman, dan makna. Sedangkan kuantitatif, penelitian bertujuan untuk mengukur sesuatu, memprediksi sesuatu kejadian ke depan, dan atau menguji suatu teori atau hipotesis, apakah teori sesuai dengan fakta yang ada. Ini sering sekali terjadi kekeliruan pada mahasiswa ketika membuat skripsi. Ketika tujuannya adalah menguji teori, dia menggunakan metodologi kualitatif, maka itu tidak benar. Atau sebaliknya, ketika tujuannya penelitian adalah untuk lebih memperdalam sebuah pemikiran atau konsep di suatu tempat subjek penelitian, tapi dia menggunakan penelitian kuantitatif, maka itu tidak benar. Untuk contoh yang saya berikan tadi untuk mengetahui implementasi penghafal Quran tadi itu, maka pendekatan yang tepat adalah pendekatan kualitatif, karena tujuannya untuk memahami suatu konsep lebih mendalam. Baik, kita sudah tahu perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Lebih detailnya silakan buka di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang sangat jelas sekali tentang perbedaan metodologi kualitatif dan kuantitatif. Saya beri contoh 3.1 tentang pendekatan dan jenis penelitian.
Jadi di subbab ini kita harus menjelaskan mengapa kita menggunakan penelitian kualitatif. Kita jelaskan bahwa kita menggunakan kualitatif dan mengapanya. Nah, ini yang saya beri tanda merah ini menjelaskan bahwa pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang perilaku, ucapan, dan tulisan yang dapat diamati peneliti terhadap peserta didik dan guru pembimbing dalam mengimplementasikan metode klasik dalam menghafal Al-Quran bagi anak usia dini di sekolah Hafiz Quran Muhajirin Center Gresik. Jadi jelas di sini pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dan tujuannya juga jelas. Tujuannya secara formal. Kemudian lokasi penelitian juga disebutkan di tempat Sekolah Hafiz Quran Muhajirin Center Jalan Kiai Haji Zubair 53. Dan tadi saya juga menjelaskan perlunya orientasi teoritik. Orientasi teoritik kalau di sini dijelaskan pada, ini ada kutipan, ada tanda mark 1 ini yang menjelaskan tentang apa itu pendekatan kualitatif, dan kemudian di sini juga menjelaskan tentang instrumen penelitian. Jadi kalau instrumen yang digunakan pada penelitian kuantitatif adalah instrumen menggunakan SPSS atau software komputer SPSS untuk menganalisa data, sedangkan instrumen yang digunakan pada kualitatif sesuai yang disampaikan ada Moleong, mengutip Moleong mengatakan bahwa kedudukan peneliti dan penelitian kualitatif cukup rumit. Ia merupakan perencanaan karena ia atau orangnya, penelitinya, ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumuman data, melakukan analisis, menafsirkan data, dan akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian. Jadi instrumen penelitiannya menggunakan orangnya sendiri. Jadi kalau di kuantitatif, saya ulangi lagi, kuantitatif instrumennya menggunakan SPSS, tapi kalau dalam kualitatif instrumennya menggunakan kita sendiri sebagai peneliti sebagai instrumennya, karena dia yang mengumpulkan data, menganalisa, dan lain sebagainya. Nah, ini orientasi teoritiknya ditunjukkan dengan menjelaskan apa itu instrumennya dan apa itu pendekatan kualitatif. Saya lanjutkan.